SM Store, amanah dalam muamalah. Alhamdulillahirrabbilalamin. Assalatu wassalamu al-atamanil akmalani alal mabuthi rahmatan lil alamin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Kaum muslimin, para jamaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, kita di sore hari ini masih diberikan kenikmatan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk berkumpul kembali di Masjid Darul Hijrah, salah satu dari rumah-rumah Allah Subhanahu wa taala, untuk mengkaji Al-Qur'an, khususnya tafsir Al-Qur'an atau sebagian dari juz amma, itu juz yang ke-30, dalam keadaan sehat walafiat tanpa kurang suatu apapun. Dan selawat dan salam kita sampaikan kepada Nabi kita yang mulia, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, beserta keluarga beliau, sahabat-sahabat beliau, serta orang-orang yang senantiasa istiqomah di atas sunnah beliau. Para jamaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, pada sore hari ini kita akan membahas tafsir dari surah An-Nasr, yang artinya kemenangan atau pertolongan. Itu pertolongan dari Allah Subhanahu wa taala. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Idza jaa nasrullahi wal fath wa ra'aitan nasa yadkhuluna fi dinillahi afwaja fasabbih bihamdi rabbika wastaghfir innahu kana tawwaba. Apabila telah datang pertolongan Allah Subhanahu wa taala dan al-fath, yaitu kemenangan, wa ra'aitan nasa yadkhuluna fi dinillahi afwaja, dan engkau akan melihat manusia masuk ke dalam agama Islam secara berbondong-bondong, secara berjamaah. Fasabbih bihamdi rabbika wastaghfir, maka bertasbihlah dengan memuji Rabbmu dan mohonlah ampun kepadanya. Innahu kana tawwaba, sesungguhnya Dia, Allah Subhanahu wa taala, Maha menerima taubat. Surat ini, yaitu surat An-Nasr, merupakan surah yang ke-110 dari 114 surat yang ada di dalam Al-Quran, dan terdiri dari 3 ayat. Dan nama surat ini ada menamakan surat An-Nasr, dan ini yang masyhur, dan juga ada yang menamai dengan surah Taudi', yaitu perpisahan. Itu di antara namanya. Adapun surat ini tergolong surat Madaniyah, dan surat Madaniyah adalah surat yang turun setelah Nabi sallallahu alaihi wasallam hijrah. Dan surat ini ada yang mengatakan, dan kebanyakan mengatakan, turunnya di kota Mekah ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam sedang haji wada. Yang mana surat ini secara umum intinya berbicara tentang Fathu Mekah. Fathu Mekah itu terjadi pada tahun 8 Hijriah, tapi turunnya itu 2 tahun setelahnya, yaitu 10 Hijriah. Tapi berbicara tentang Fathu Mekah. Ini surat Madaniyah yang turun di kota Mekah. Makanya kalau ada yang mengatakan
atau membedakan surat Madaniyah dan surat Makkiyah. Yang dimaksud dengan surat Makkiyah adalah surat yang turun ketika di kota Mekah, dan surat Madaniyah adalah surat yang turun di kota Madinah. Itu kurang tepat, karena surat ini turun di kota Mekah tapi masuk dalam surat Madaniyah. Nah, kalau suratnya itu turun nggak di Mekah, nggak di Madinah, apa namanya? Sehingga kalau penamaan tadi itu kurang tepat. Sehingga yang lebih tepat adalah yang dimaksud dengan surat Madaniyah adalah surat yang turun setelah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam hijrah ke kota Madinah. Entah dimanapun nanti turunnya, yang penting itu berkaitan dengan waktu, bukan berkaitan dengan tempat. Itu penamaan Makkiyah dan juga Madaniyah. Sehingga tadi secara umum ayat ini berbicara tentang Fathu Mekah. Nanti akan kita bahas pada ayat yang pertama. Kemudian ayat ini atau surat ini merupakan surat yang terakhir turun kepada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam secara sempurna, satu surat. Secara sempurna surat-surat di dalam Al-Quran yang turun langsung lengkap satu surat, itu yang terakhir turun adalah surat An-Nasr ini. Ini kalau secara surat, secara keseluruhan. Adapun kalau ayat yang terakhir turun, ada yang mengatakan adalah firman Allah Subhanahu wa taala surat Al-Maidah ayat yang ketiga itu, Al-yauma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaikum ni'mati wa raditu lakumul Islam madinah. Namun juga ada pendapat ayat yang terakhir turun adalah firman Allah Subhanahu wa taala surat Al-Baqarah 281 yang berbunyi wattaqu yawman turja'una fihi ilallah tsumma tuwaffa kullu nafsin ma kasabat wa hum la yudlamun. Dan jagalah diri kalian dari azab yang terjadi pada waktu itu hari kiamat, di mana pada hari itu kalian semuanya dikembalikan kepada Allah Subhanahu wa taala. Tsumma tuwaffa kullu nafsin ma kasabat wa hum la yudlamun. Kemudian masing-masing akan diganjar, diberikan balasan oleh Allah Subhanahu wa taala dengan yang sempurna atas apa yang dikerjakan, dan mereka sedikit pun tidak akan dizalimi, dirugikan dari amal mereka. Jadi dua ayat inilah yang terakhir turun. Ada yang mengatakan Al-Baqarah ini yang benar-benar terakhir. Adapun surat Al-Maidah itu yang terakhir berkaitan dengan hukum-hukum yang ada di dalam agama Islam. Itu kalau dikatakan ayat yang terakhir turun kepada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Adapun surat An-Nasr tadi ya memang turunnya ketika Haji Wada. Begitu pula kedua ayat tersebut. Atau bahkan Al-Baqarah tadi ada mata lebih akhir lagi. Itu lebih akhir lagi dibandingkan dengan surat Al-Maidah ayat yang ketiga. Lalu kemudian para jamaah dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, surat An-Nasr ini juga menunjukkan kefahaman Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhuma, menunjukkan keutamaan Abdullah bin Abbas. Dari mana kita mengetahui keutamaan Abdullah bin Abbas dari surat ini? Yaitu sebagaimana riwayat atau cerita dari Abdullah bin Abbas itu sendiri. Beliau pernah mengatakan, dahulu Umar bin Khattab radhiyallahu anhu pernah berkumpul dengan para masyayikh Badar, yaitu senior-senior sahabat, khususnya yang ikut perang Badar. Jadi yang ikut perang Badar itu termasuk senior-senior sahabat. Ini lebih seniornya lagi, bukan yang senior sahabat, tapi seniornya, syekh-syekhnya perang Badar. Berarti bukan orang sembarangan. Berkumpul karena kebiasaan Umar bin Khattab mengajak para sahabat khususnya senior untuk bermusyawarah, baik itu perkara negara ataupun perkara agama.
Nah, ketika berkumpul dengan para sahabat senior, maka Umar bin Khattab radhiyallahu anhu mengajak Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhu. Sampai-sampai sebagian sahabat senior tadi protes. Lima tudkhilu hadzal fata ma'ana wa lana abna'un mithluhu. Kenapa engkau mengajak anak kecil ini? Kita semuanya juga punya anak-anak yang seusianya, sepantaran dengan dia itu ada. Kita pun nggak ngajak, maksudnya gitu. Tapi kok kamu justru ngajak anak kecil ini? Maka Umar bin Khattab mengatakan, innahu mimman qad alimtum. Ya memang ini ya Abdullah bin Abbas, sebagaimana engkau ketahui, dia itu sepupu Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, yang di hadapan Nabi sendiri sebenarnya juga memiliki keistimewaan. Sampai akhirnya sering diajak. Ketika diprotes itu bukan Umar malah menghentikan, nggak ngajak, tetap malah ngajak. Bahkan Umar pun ingin benar-benar menunjukkan kenapa kok yang diajak Abdullah bin Abbas tadi, bukan anaknya Abdullah bin Umar atau anak-anak sahabat yang lainnya. Umar bin Khattab ingin menunjukkan keistimewaan dari anak kecil ini. Lalu Umar bin Khattab radhiyallahu anhu ketika sudah di hadapan para sahabat tadi bertanya kepada mereka, "Ma taquluna fi idza ja'a nasrullahi wal fath?" Apa pendapat kalian tentang surat An-Nasr? Idza ja'a nasrullahi wal fath dan seterusnya. Apa yang kau fahami dari tafsir surat ini? Maka di antara mereka mengatakan, umirna an nahmadallah wa nastaghfirahu. Ya, kita diperintahkan untuk bertasbih, kita diperintahkan untuk istighfar kalau kita ditolong oleh Allah Subhanahu wa taala, sesuai dengan zahir ayat tadi. Karena di dalam ayat tadi, dalam surat ini diperintahkan untuk bertasbih dan diperintahkan untuk istighfar. Sehingga para sahabat pun juga menjawab demikian. Sebagian yang lain mengatakan la nadri, kita nggak tahu. Sebagian lagi diam. Yang diam ini mungkin sudah merasa kayaknya yang diinginkan Umar itu bukan apa yang dijawab yang pertama tadi, sehingga lebih baik milih diam. Nah, sepertinya Umar ini lagi ngetes semuanya. Maka Umar bin Khattab radhiyallahu anhu pun bertanya kepada Abdullah bin Abbas, "Ya Ibn Abbas, akadzaka taqul?" Wahai Abdullah bin Abbas, apakah pendapatmu sama dengan yang dikatakan oleh orang-orang tadi? Maka Abdullah bin Abbas mengatakan, "La. Yang saya fahami dari surat ini bukan sebagaimana dipahami mereka." Artinya ya pemahaman mereka nggak sepenuhnya salah. Tapi di sana ada penafsiran yang lebih tepat. Dan ini butuh ketelitian, butuh pemahaman yang dalam, tidak hanya sekedar membaca. Lalu Umar pun mengatakan, "Madza taqul?" Apa yang engkau fahami dari surat tersebut? Maka aku mengatakan, yaitu Abdullah bin Abbas, "Huwa ajalu Rasulillah sallallahu alaihi wasallam a'lamahu Allahu lahu." Surat ini mengisyaratkan kematian Nabi sallallahu alaihi wasallam yang Allah beritahukan dari ayat tersebut. Itu makna yang tersirat atau isyarat dari ayat tersebut, dengan datangnya kemenangan, dengan datangnya pertolongan Allah Subhanahu wa taala, itu menunjukkan kematian, wafatnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu sudah dekat. Yaitu ketika firman Allah, "Idza ja'a nasrullah wal fathu Makkah." Ketika sudah datang pertolongan Allah dan fathu, yaitu yang dimaksud di sini adalah fathu Makkah, maka itu adalah tanda kematian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Hanya kalau Allah Subhanahu wa taala sudah memenangkan Rasulullah dan kebanyakan dari penduduk kota Mekah sudah masuk ke dalam agama Islam, maka tugas Nabi sallallahu alaihi wasallam artinya sudah hampir selesai. Kalau tugas Nabi sallallahu alaihi wasallam sudah hampir selesai, berarti itu sudah tanda kematian Nabi sallallahu alaihi wasallam.
Jadi para jamaah dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, ini menunjukkan keutamaan, keistimewaan dari sahabat Abdullah bin Abbas yang bisa memahami tafsir ayat tersebut. Ini juga berkah dari doa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam untuk Abdullah bin Abbas ketika berdoa kepada Allahumma faqihhu fid din wa alimhu ta'wil. Ya Allah, faqihkan dia, fahamkan dia urusan agama. Wa alimhu ta'wil, dan ajarkan dia ta'wil. Ta'wil di sini adalah tafsir. Sehingga Abdullah bin Abbas yang mendapatkan julukan turjumanul Quran, penafsir Al-Quran, atau al-bahr. Bahr itu ya laut, maksudnya saking luasnya ilmu yang dimiliki oleh sahabat Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhuma. Dan tentu ketika Abdullah bin Abbas tahu didoakan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam dan doa Nabi mustajab, pasti dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala, ya bukan berarti beliau nyantai-nyantai saja. Bahkan beliau terkenal dengan kegigihan beliau, kesungguhan beliau untuk talabul ilmi, untuk belajar. Dan beliau usianya ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam meninggal dunia ya sekitar 13 atau 14 tahun saja. Masih belum balik. Masih sangat muda, masih kecil. Namun setelah itu belajar ilmu, belajar hadis dari sahabat-sahabat senior yang lainnya. Bahkan ketika Abdullah bin Abbas sering tanya-tanya kepada para sahabat, itu sama teman-temannya yang sebaya suka diejek, ngapain belajar? Percuma. Toh kalaupun pinter, orang-orang nanti juga tanyanya masih pada para sahabat yang senior. Sehingga teman-temannya sudah malas belajar, dia tetap belajar. Sehingga ketika para sahabat senior itu banyak yang meninggal dunia, ya ini giliran Abdullah bin Abbas itu menjadi sahabat yang masih hidup, yang senior lagi, menjadi senior setelah sebelumnya jadi junior tadi, sehingga menjadi rujukan ilmu pada waktu itu. Dan beliau ketika memahami ayat Al-Quran, ya karena tadi berkah doa dari Nabi sallallahu alaihi wasallam dan juga belajar, maka banyak yang beliau pahami dan sahabat yang lainnya tidak memahami penafsiran dari ayat Al-Quran. Nah, itulah pandangan tajam dari Abdullah bin Abbas dari firman Allah Subhanahu wa taala. Kemudian para jamaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, ayat yang pertama dari surat ini, idza jaa nasrullahi wal fath. Apabila telah datang pertolongan Allah Subhanahu wa taala wal fath. Telah datang kepada nasrullah, pertolongan Allah Subhanahu wa taala. Ini dalam bahasa Arab yang pertama idza jaa adalah kalimat syarat. Maka apabila datang, maka berarti harus ada makanya. Jawab syaratnya harus ada. Jawab syaratnya nanti. Telah datang nasrullah, pertolongan Allah. Ini kalau dalam bahasa Arab istilahnya idhafatu tasyrif, menyandarkan pertolongan kepada Allah Subhanahu wa taala, menunjukkan mulianya pertolongan tersebut. Di antara contoh yang lainnya idhafatu tasyrif, ya Baitullah, rumah Allah. Rumah yang sebenarnya biasa saja, hukumnya sama dengan rumah-rumah yang lainnya. Tapi ketika diidhofahkan kepada Allah Subhanahu wa taala itu dimuliakan. Karena yang dimaksud dengan Baitullah adalah masjid. Ini sehingga ketika kalau di suatu kata isim dalam bahasa Arab diidhofahkan kepada Allah, itu diidhofahkan untuk kemuliaan. Atau Masjidullah, Masjid Allah dan lain sebagainya. Apabila datang pertolongan Allah Subhanahu wa ta'ala wal fathu, dan fathu Mekah. Kalau yang dimaksud dengan pertolongan Allah, ya banyak sebenarnya pertolongan Allah Subhanahu wa ta'ala. Perang Badar itu juga pertolongan Allah Subhanahu wa ta'ala. Banyaknya kaum muslimin yang pada waktu itu sebelum hijrah pun, penduduk kota Madinah sudah banyak yang masuk ke dalam agama Islam, yang disiapkan untuk menyambut Nabi sallallahu alaihi wasallam, itu juga pertolongan Allah Subhanahu wa ta'ala.
Maka Nasrullah ini masih umum, pertolongan Allah. Namun disebutkan setelahnya wal fathu. Dan fathu di sini seluruh ulama ahli tafsir sepakat yang dimaksud dengan fathu di sini adalah fathu Mekah. Ini berarti menyebutkan khusus setelah umum. Ini menunjukkan keistimewaan, kekhususan dari fathu Mekah itu. Fathu Mekah bedanya dengan Nasr, pertolongan Allah Subhanahu wa taala, karena memang ada perbedaan. Al-Imam Asy-Syaukani rahimahullahu taala menyebutkan yang dimaksud dengan Nasr atau pertolongan adalah ta'yid alladzi yakunu bihi qahrul a'da. Kalau kaitannya dengan peperangan, kalau pertolongan Allah itu ya setelah terjadinya peperangan. Terjadi peperangan kaum muslimin dengan kaum musyrikin, terjadi perang, lalu kaum muslimin menang. Itu namanya Nasr. Tapi kalau fathu di sini tanpa terjadi peperangan. Bahasa Indonesianya nggak ada yang tepat sebenarnya kalau fathu itu. Fathu itu kayak ekspansi atau kayak penguasaan. Apa namanya? Kalau artinya terleknya tadi pembukaan sebenarnya. Fathul Fataha Muhammadun Fatahal Bab, Muhammad membuka pintu misalkan. Tapi kalau di sini yang dimaksud dengan Fathu Mekah itu menguasai kota Mekah ya tanpa adanya peperangan. Kadang ada yang mengatakan ya menguasai itu kan kayaknya identiknya itu kayak menjajah soalnya. Kalau kita katakan sebenarnya kalau kita katakan dulu Belanda menguasai Indonesia selama 350 tahun. Itu kan ya identiknya menjajah, menyengsarakan warganya. Tapi kalau Islam ini lihat bagaimana pemilihan bahasa yang tepat dalam Al-Quran atau dalam bahasa Arab itu sendiri. Kalau kaum muslimin menguasai suatu wilayah, suatu negara, dikatakan itu bukan kalau Saitarah itu tadi seperti Yahudi, Yusaitiru Masjid Al-Aqsa, itu namanya menguasai, menindas, menjajah. Tapi kalau Islam dikatakan fataha, membuka. Atau yang nggak enak diterjemahkan ya, terjemahnya yang bersama-sama menguasai sebenarnya. Yang ada karena bahasa Indonesia itu kurang untuk bisa menerjemahkan, menafsirkan bahasa Arab. Tapi bedanya kalau fataha, kalau penguasaan yang dilakukan oleh kaum muslimin itu biasanya negara atau wilayah yang dikuasai kaum muslimin pasti menjadi lebih baik. Di sana dari sisi pendidikan diajarkan tidak mengeksploitasi seluruh sumber daya yang ada, tidak memaksa rakyatnya untuk bekerja, untuk mengumpulkan hasil buminya diberikan kepada kaum muslim, nggak ada. Cerita seperti itu nggak ada. Tapi kalau penguasaan Saitarah yang dilakukan oleh bangsa kafir, bangsa musyrikin menguasai suatu negara, entah itu negara Islam ataupun bukan Islam, apalagi kalau Islam itu lebih dijajah lagi. Sebagaimana dulu bangsa Indonesia ketika dikuasai oleh bangsa luar, bangsa Belanda pada waktu itu nggak ada yang namanya memuliakan orang Indonesia, itu nggak ada. Seluruh sumber daya alamnya dikuasai dan seluruh warganya dipaksa untuk kerja paksa, kerja rodi dan lain sebagainya. Nah itu kalau bedanya yang menguasai itu kaum muslimin dan orang-orang kafir. Makanya kalau dalam bahasa Al-Quran, bahasa Islam, itu ketika kaum muslimin menguasai suatu wilayah itu namanya fataha, membuka. Fatahan atau futuhat al-islamiyah, ya penguasaan. Futuhat namanya futuhat Islamiyah lah, nggak bisa diterjemahkan, sekali lagi susah untuk diterjemahkan. Menguasai tapi di situ justru untuk memakmurkan warga yang ada di dalamnya. Intinya kalau kaum muslimin itu berkuasa di suatu negara, pasti semuanya makmur, baik itu muslimnya ataupun kafirnya. Sebaliknya, kalau kaum muslimin itu minoritas, kebanyakan tertindas. Kalau minoritas, kadang mayoritas pun masih tertindas ya.
kayak di Indonesia, kaum muslimnya itu mayoritas, tapi Islam itu yang seakan-akan terjajah. Banyak orang yang menghina kaum muslimin tanpa rasa takut dan lain sebagainya, ya, karena belum adanya kekuatan yang dimiliki oleh kaum muslimin. Nah, di sini Allah Subhanahu wa taala menjelaskan apabila telah datang pertolongan dari Allah dan Fathu Mekah, di mana ini adalah momen yang memang ditunggu oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Ketika sebelumnya 13 tahun berdakwah di kota Mekah, lalu tidak banyak menerima respon yang positif dari warga Mekah pada waktu itu, khususnya orang-orang musyrikin, sehingga Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dengan para sahabatnya terusir. Sebenarnya hijrah itu bahasa halusnya dari terusir, karena faktanya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dan juga para sahabatnya adalah terusir dari kota Mekah, sehingga hijrah ke kota Madinah. Lalu akhirnya ketika hijrah ke kota Madinah, dan di sana tadi kaum muslimin semuanya sudah siap karena sudah banyak masuk dalam agama Islam, mayoritas masuk Islam, dan mereka siap untuk mendirikan daulah Islamiyah dengan keimanan mereka. Lalu Rasulullah SAW pun mendirikan daulah Islamiyah di kota Madinah, dibantu oleh orang-orang Ansor. Lalu terjadi banyak peperangan, ya, di antaranya perang Badar, lalu perang Uhud meskipun kalah, dan perang-perang yang lainnya, perang Khandaq dan seterusnya. Lalu sampai akhirnya pada tahun 8 Hijriah, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mau ke kota Mekah, dan inilah terjadinya Fathu Mekah dengan ribuan pasukannya. Dan ketika Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam memasuki kota Mekah, sayap kanan, sayap kiri, dan juga ditunjang dengan ketika pada waktu padang pasir, ya, tambah lagi debu-debunya itu diangkat biar kelihatannya lebih banyak lagi, kelihatannya. Ya, memang sudah banyak, sehingga orang-orang musyrikin pun semakin takut. Mereka khawatir akan diperlakukan sebagaimana mereka dahulu memperlakukan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Namun akhirnya sebelumnya Abu Sufyan, karena awalnya juga ketakutan, akhirnya masuk ke dalam agama Islam. Lalu Nabi SAW, barang siapa yang masuk ke dalam masjid maka dia aman, barang siapa yang masuk ke rumahnya Abu Sufyan maka dia aman. Akhirnya tidak ada pertumpahan darah sama sekali. Benar-benar ketika kaum muslimin menguasai suatu wilayah itu dalam keadaan aman, tidak ada pertumpahan darah dan tidak mendolimi mereka. Tentu selama mereka tidak melawan. Kalau mereka tidak melawan, maka Nabi SAW pun juga tidak melawan mereka. Nah, ini yang dilakukan oleh Nabi SAW ketika melakukan penaklukan kota Mekah atau Fathu Mekah tadi. Nah, sehingga ketika sudah melakukan Fathu Mekah, wa ra'aitan nasa yadkhuluna fi dinillahi afwaja, maka engkau melihat manusia masuk ke dalam Islam, masuk ke dalam agama Allah afwaja, dengan berjamaah. Engkau melihat manusia, nas di sini lafaz umum sebenarnya, tapi yang dimaksudkan juga khusus, yaitu engkau melihat bangsa Arab pada waktu itu, lebih khususnya lagi penduduk kota Mekah yang sebelumnya banyak yang masih musyrik. Lalu kemudian ketika Fathu Mekah itu semakin banyak lagi yang masuk ke dalam agama Islam. Apalagi Abu Sufyan sudah masuk, yang mana beliau adalah tokohnya orang-orang musyrikin pada waktu itu, masuk ke dalam agama Islam, sehingga diikuti oleh pengikut-pengikut beliau, sehingga masuk ke dalam agama Islam. Dan di sini yaitu jamaatin, masuk dalam agama Islam secara berjamaah banyak. Bukan maksudnya di sini seluruh manusia, tidak. Karena memang kenyataannya tidak semua bangsa Arab pada waktu itu masuk dalam agama Islam. Apalagi sekarang tidak semua manusia itu masuk ke dalam agama Islam. Di sini berarti zikrul am yuradu bil khas, yaitu disebutkan lafaz umum tapi yang dimaksudkan adalah secara khusus.
masuk ke dalam dinillah. Juga tidak dikatakan yadkhuluna fil Islam. Ya meskipun maknanya ya sebenarnya sama, Islam dan dinullah, agama Allah Subhanahu wa taala. Ini juga idhofatu tasyrif, agama yang disandarkan kepada Allah Subhanahu wa taala, sehingga mereka pun masuk ke dalam agama Islam secara berbondong-bondong, secara berjamaah. Ini kekuatan Allah Subhanahu wa taala. Nah, setelah mereka masuk ke dalam agama Islam secara berbondong-bondong dan Allah Subhanahu wa taala sudah menolong Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan juga kaum muslimin, fasabbih bihamdi rabbika wastaghfir innahu kana tawwaba. Maka bertasbihlah dengan memuji Rabbmu, memuji Allah Subhanahu wa taala. Wastaghfir, dan istighfarlah. Mohonlah ampun kepada Allah, karena sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala Maha menerima taubat. Ini setelah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berjuang dalam berdakwah. Bagaimana tadi 13 tahun berdakwah di kota Mekah, mengkhususkan, menfokuskan dakwah kepada tauhid. Yang masuk ke dalam agama Islam pada waktu itu masih sedikit. Sampai akhirnya beliau pun hijrah ke kota Madinah. Setelah 8 tahun, itu pun dengan berbagai puluhan perang yang diikuti oleh Nabi SAW atau kaum muslimin, sampai akhirnya Fathu Mekah, terjadi kemenangan. Meskipun setelah itu juga masih ada perang seperti Hunain dan lain sebagainya. Namun secara umum kaum muslimin sudah mayoritas. Nah, ini berarti kemenangan dari Allah Subhanahu wa taala. Dan ibadah pun sudah nyaman, sudah tidak banyak gangguan dari kaum muslimin. Nah, ketika sudah terjadi kemenangan dari Allah Subhanahu wa taala, sudah mendapatkan berbagai macam kenikmatan dari Allah Subhanahu wa taala, maka bertasbihlah dengan memuji Allah Subhanahu wa taala. Artinya kalau kita mendapatkan kenikmatan dari Allah, justru kita harus meningkatkan amal ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena di antara bukti syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala adalah dengan mendekatkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan juga agar kita lebih ingat lagi kepada Allah kalau kita mendapatkan nikmat dari Allah Subhanahu wa taala. Bukan justru tambah lalai. Ingat dulu Qarun. Qarun itu dulu aslinya kan pengikutnya Nabi Musa alaihissalam, pengikutnya. Minta didoakan supaya sukses, supaya kaya. Ketika sudah kaya, justru malah menjauhkannya dari Allah Subhanahu wa taala. Justru malah mengatakan, innama utituhu ala ilmin indi. Saya dapat harta ini semuanya karena ilmu yang saya miliki. Begitu pula dengan Nabi SAW tidak mengatakan demikian. Saya mendapatkan kemenangan ini datangnya dari Allah Subhanahu wa taala. Tidak mengatakan, oh ini karena kekuatan saya, oh karena sahabat saya sudah banyak sehingga kita bisa menaklukkan kota Mekah. Nah, tidak demikian. Justru harus memperbanyak istighfar kepada Allah Subhanahu wa taala. Berarti kalau kita mendapatkan suatu kenikmatan, kita ingat itu semuanya tidaklah datang kecuali dari Allah Subhanahu wa taala. Oh, masjidnya sekarang jamaahnya banyak. Oh, ini karena sistemnya sudah bagus. Oh, karena saya semangat. Enggak boleh. Itu semuanya karena Allah Subhanahu wa taala. Sehingga diperintahkan tadi untuk memperbanyak istighfar, memperbanyak mohon ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena justru itulah di antara sebab kemenangan itu karena banyaknya istighfar, banyaknya mohon ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Di dalam surat Al-Anfal
33 Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa ma kana Allahu liyu'adzibahum wa anta fihim. Wa ma kana Allahu mu'adzibahum wa hum yastaghfirun." Allah Subhanahu wa taala tidak akan mengazab mereka sedangkan engkau berada di tengah-tengah mereka. Artinya kalau Allah Subhanahu wa taala, kalau Rasulullah SAW ada di tengah-tengah suatu kaum, maka Allah tidak akan mungkin mengazab kaum tersebut. Nah, sekarang bagaimana ketika Rasulullah SAW sudah meninggal dunia? Maka Allah tadi mengatakan, "Wa ma kana Allahu mu'adzibahum wa hum yastaghfirun." Maka Allah Subhanahu wa taala tidak akan mengazab mereka, tidak akan mengazab suatu kaum kalau mereka banyak istighfar, banyak mohon ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Sehingga dari sini juga dapat difahami bahwasanya istighfar di antara sebab ditundanya atau ditahannya azab dari Allah Subhanahu wa taala. Ketika banyak orang berbuat maksiat, Allah Subhanahu wa taala tidak akan mengazab kalau mereka langsung banyak beristighfar kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan Nabi sallallahu alaihi wasallam sebagaimana kita ketahui, orang yang atau manusia yang sudah diampuni dosanya oleh Allah Subhanahu wa taala, baik yang sudah lalu ataupun yang akan datang. Artinya Allah itu menjaga Nabi sallallahu alaihi wasallam untuk tidak berbuat dosa. Bukan berarti ketika kita mendengarkan Nabi dosanya sudah diampuni yang lalu dan yang akan datang, berarti Rasulullah pernah berbuat dosa. Tidak, karena Rasulullah maksum, tidak akan pernah berbuat dosa. Tapi kalau lupa iya. Justru lupanya Nabi itu pelajaran bagi kita semuanya, ada hikmah di dalamnya. Tapi kalau perbuatan dosa, Nabi SAW sudah dijaga oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Meskipun demikian, ketika Nabi SAW sudah dijaga oleh Allah Subhanahu wa ta'ala untuk tidak berbuat dosa, beliau tetap memperbanyak ibadah kepada Allah. Bahkan Aisyah radhiyallahu anha juga sempat heran, dosanya sudah diampuni tapi sholat malamnya nggak pernah ketinggalan. Maka Nabi SAW mengatakan, "Afala akuna abdan syakura." Tidakkah boleh aku ingin menjadi hamba yang bersyukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Bahkan Nabi SAW setiap hari beristighfar, mohon ampun kepada Allah lebih dari 70 kali. Beliau mengatakan, "Wallahi inni la astaghfirullah fil yaumi aktsar min 70 marrah." Atau wallahi inni la astaghfirullah wa atubu ilaih. Demi Allah, sungguh saya benar-benar memohon ampun kepada Allah Subhanahu wa taala dan bertobat kepadanya fil yaumi, satu hari, aktsar min 70 marrah, lebih dari 70 kali. Dalam riwayat yang lainnya lebih dari 100 kali. Karena kata atau jumlah 70 itu para ulama menyebutkan yang diinginkan itu bukan 70-nya sebenarnya. Kalau Rasulullah SAW menyebutkan 70 atau di dalam ayat Al-Quran disebutkan 70, itu maksudnya ada bilangan yang banyak, sebanyak-banyaknya. Itu yang dimaksud dengan angka 70. Sehingga Nabi SAW setiap hari itu mohon ampun kepada Allah dan bertobat kepada Allah 70 kali minimal. Kita katakanlah minimalnya lah, astaghfirullah wa atubu ilaih. Dan lebih utamanya ketika istighfar itu dikasih taubat, astaghfirullah wa atubu ilaih. Tidak hanya sekedar astaghfirullah, kecuali dalam setelah sholat, astaghfirullah karena memang lafadznya seperti itu. Tapi kalau yang harian, kita jadikan zikir harian, itu hendaknya dikasih wa atubu ilaih, astaghfirullah wa atubu ilaih, minimal 70 kali, atau kalau bisa 100 kali, nah itu lebih baik. Nah, kita kalau memahami juga tadi di sholat, setelah sholat zikirnya adalah astaghfirullah. Padahal kita setelah mengerjakan sholat, kalau kita habis maksiat, astaghfirullah kan wajar. Habis maksiat, tobat kepada Allah, mohon ampun kepada Allah, wajar. Tapi banyak momen di sini seperti setelah sholat, seperti Fathu Mekah,
Ini semuanya kenikmatan, semuanya adalah ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Tapi kita malah disuruh astagfirullah. Kita masih disuruh mohon ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Berarti takkid, penekanan kepada kita, kalau kita dalam beribadah itu harus ada perasaan kita masih kurang dalam beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita merasakan atau kita menganggap jangan-jangan ibadah kita itu masih belum diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita sholat dari takbiratul ihram sampai salam, karena bisa jadi pas sholat terbesit dalam benak kita riya misalkan, atau kalaupun nggak riya kita mikirnya kemana-mana. Pas sholat masih suka mikir kemana-mana, mikir dunia dan lain sebagainya. Tentu itu akan mengurangi pahala sholat kita. Sehingga kita setelah sholat tadi disyariatkan untuk banyak istighfar, memohon ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana di sini ketika Fathu Mekah sudah kemenangan, itu supaya kita nggak ujub. Tadi kembalinya kepada yang tadi, supaya kita tidak merasa diri kita, karena semuanya karena diri kita. Namun kita merasakan bahwasanya itu semuanya karena pertolongan dari Allah Subhanahu wa taala. Begitu pula dengan bertasbih tadi. Kita memuji Allah Subhanahu wa taala dalam kondisi apapun, hendaknya kita pun juga memperbanyak tasbih kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan di antara momen yang disyariatkan atau disunahkan untuk bertasbih kepada Allah Subhanahu wa taala, yaitu ketika hati kita sempit. Itu diantaranya kalau lagi stres, lagi pusing, banyak memperbanyak tasbih kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana dalam surat Al-Hijr ayat 97-98, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa laqad na'lamu annaka yadhiqu sadruk bima yaqulun fasabbih bihamdi rabbika wa kun minas sajidin." Dan kami benar-benar mengetahui bahwasanya hatimu itu sedang sempit dengan apa yang mereka katakan. Karena Nabi SAW itu sering dicemooh, dicela oleh orang-orang musyrikin. Bahkan Nabi SAW setelah mendakwahkan Islam punya 4 julukan baru. Padahal dulu julukannya Al-Amin, As-Shadiq, orang yang jujur, orang yang terpercaya. Namun setelah mendakwahkan tauhid, beliau memiliki 4 julukan baru. Majnun, orang yang gila; Kadzdzab, pendusta; Syair, penyair; dan Sahir, yaitu penyihir. Itu julukan yang diterima oleh Nabi SAW. Dan tentu ini ya sebenarnya suatu hal yang menyakitkan, menjadikan hati kita kadang semakin sempit. Kadang kalau kita menjadikan futur mungkin, wah ternyata berat juga berdakwah kepada Allah Subhanahu wa taala. Makanya di sini Allah Subhanahu wa taala memerintahkan Nabi SAW, fasabbih bihamdi rabbik. Maka bertasbihlah, pujilah Allah Subhanahu wa taala. Wa kun minas sajidin. Dan jadilah engkau termasuk orang-orang yang sujud kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi diperbanyak sholat, kita keluhkan seluruh permasalahan kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dalam sujud pun juga memperbanyak tasbih, subhana rabbiyal a'la, subhana rabbiyal a'la. Boleh diulang berkali-kali, baik 10 kali boleh, 3 kali boleh, 10 kali boleh, lebih dari itu pun juga diperbolehkan. Dan juga dengan memperbanyak doa-doa yang lainnya. Sehingga kalau kita sering mendapatkan cemoohan seperti itu, lebih baik dengan memperbanyak tasbih daripada kita mengucapkan ucapan yang justru tidak diridai oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan juga bersabar atas makar yang dilakukan oleh orang-orang musyrikin, apa yang mereka lakukan. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat Qaf 39, "Fasbir 'ala ma yaqulun
wasabbih bihamdi rabbika qabla tulu'i syamsi wa qabla al-ghurub. Dan bersabarlah atas apa yang mereka katakan, dan bertasbihlah dengan memuji Rabbmu sebelum terbitnya matahari dan sebelum terbenamnya matahari. Ini fasbir diawali dengan perintah untuk bersabar. Ujian orang yang berada di atas kebenaran pasti akan mendapatkan sesuatu yang tidak mengenakan. Banyak juga kita diperintahkan untuk berwasiat, saling menasihati dalam kesabaran. Wa tawasau bil haqqi wa tawasau bis sabr. Karena orang yang menyuarakan kebenaran pasti akan merasakan penolakan, bahkan cacian dan lain sebagainya, sehingga diperintahkan juga untuk saling berwasiat, saling menasihati dalam kesabaran. Dan juga bertasbih sangat dianjurkan ketika termasuk zikir pagi dan petang. Karena Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat Al-Ahzab 41-42, ya ayyuhalladzina amanu udhkurullaha dzikran katsira wasabbihuhu bukratan wa asila. Wahai orang-orang yang beriman, sebutlah, berzikirlah kepada Allah dengan zikir yang banyak. Wasabbihuhu, dan bertasbihlah. Wasabbih, dan bertasbihlah bukratan wa asila, baik itu di pagi hari ataupun di sore hari. Dalam surat Ghafir 55, wasabbih bihamdi rabbika bil asyi wal ibkar. Itu baik pagi ataupun di petang. Artinya zikir pagi dan petang lah. Kalau kita mengamalkan zikir dan pagi dan petang, itu maknanya juga kita sudah mengamalkan perintah Allah Subhanahu wa taala untuk selalu bertasbih, ingat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, para jamaah dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, dan juga dari pelajaran yang bisa kita peroleh dari surat tadi, surat An-Nasr, bahwasanya untuk mendapatkan kemenangan dari Allah Subhanahu wa ta'ala, syarat yang pertama dan yang paling utama adalah iman kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Atau kita harus menolong Allah, baru Allah akan menolong agama kita. Dalam surat Muhammad ayat yang ke-7, Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, in tansurullaha yansurkum wa yusabbit aqdamakum. Jika kalian menolong Allah, maka Allah akan menolong kalian dan mengokohkan, meneguhkan kaki-kaki kalian. Jadi kalau kita melihat sekarang kaum muslimin lemah, ditindas di berbagai negara, atau bahkan di yang mayoritas muslim, seakan-akan kaum muslimin tidak punya kekuatan sama sekali, gak punya wibawa. Orang-orang kafir suka mengejek syariat Islam. Bahkan kaum muslimin sendiri itu pun juga mengejek syariat Islam. Nah, kapan Islam ini akan tegak, akan menang? Ya kalau kaum muslimin itu mau menolong Allah Subhanahu wa ta'ala. In tansurullah, jika kalian menolong Allah Subhanahu wa ta'ala. Maksudnya di sini bukan Allah itu butuh pertolongan kita, justru kitalah yang butuh pertolongan Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan bukan kita maksudnya menolong Allah, ya kita membela Allah dalam artian ya kita harus siap-siap latihan perang dan lain sebagainya untuk menolong Allah. Allah Maha Kuat, tidak butuh dengan kekuatan kita. Justru yang dimaksud dengan kita menolong Allah Subhanahu wa ta'ala, menolong agama Allah adalah menegakkan syariat Islam dengan mengerjakan perintah-perintah Allah, dengan kita itu meninggalkan larangan-larangan Allah. Itu adalah bentuk kita menolong Allah Subhanahu wa ta'ala, atau dengan kembali kepada agama Allah Subhanahu wa ta'ala. Sebagaimana sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, idza tabayatum bil 'ainah wa raditum bir zar' wa khadtum atnabal baqar wa taraktumul jihad sallallahu alaikum dhullan la yanzihu hatta tarji'u ila dinikum.
jika kalian masih bertransaksi dengan cara inah, salah satu bentuk dari transaksi ribawi, dan kalian mengambil ekor-ekor sapi, dan kalian ridha dengan pertanian, maksudnya kalian tersibukkan dengan perniagaan, tersibukkan dengan pertanian atau peternakan, sehingga kalian lupa dengan ibadah kepada Allah, kalian lupa kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa taraktumul jihad, dan kalian pun meninggalkan jihad, tentu jihad yang syar'i dengan batasan-batasan syar'inya, yang mana intinya 4 hal ini ketika kalian itu sudah mengutamakan kehidupan dunia daripada kehidupan akhirat, kalian sudah jauh dari agama, maka sallallahu alaikum dzullan, Allah Subhanahu wa taala akan menimpakan kehinaan kepada kalian, kelemahan bagi kalian. Allah Subhanahu wa taala akan mencabut wibawa diri kalian dari musuh-musuh kalian, dan Allah Subhanahu wa taala tidak akan mencabut kehinaan tersebut hatta tarji'u ila dinikum, sampai kalian kembali kepada agama kalian, yaitu kepada agama Islam. Jadi para jamaah dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, inilah faktor utama kemenangan kaum muslimin apabila kaum muslimin sudah kembali kepada agamanya Allah Subhanahu wa taala. Apabila kaum muslimin sudah kuat, khususnya kuat imannya. Yang paling penting adalah kuat iman. Adapun masalah kuat kekuatan persenjataan, maka bisa jadi persenjataan kaum muslimin itu kalah dibandingkan persenjataan orang-orang musyrikin. Tapi kalau Allah Subhanahu wa taala sudah menolong, pasti kaum muslimin akan menang. Sebagaimana perang Badar, persenjataan kaum muslimin kalah, jumlah pasukan kaum muslimin kalah, tapi Allah Subhanahu wa taala memenangkan kaum muslimin, yaitu karena kuatnya iman mereka. Tapi kalau kaum muslimin meskipun mayoritas, seperti awal perang Hunain, jumlah kaum muslimin jauh lebih banyak daripada orang-orang musyrikin, tapi karena merasa jumlahnya lebih banyak, kita pasti menang, ujub dengan jumlah, akhirnya dikalahkan oleh orang-orang musyrikin, sehingga tidak menjamin. Ya meskipun kita tetap penting latihan fisik, tapi bukan itu yang menentukan kemenangan, karena yang menentukan kemenangan adalah Allah Subhanahu wa taala. Karena kemenangan tidaklah datang kecuali dari Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa man nasru illa min indillah." Dan tidaklah datang kemenangan kecuali dari sisi Allah Subhanahu wa taala. Karena kemenangan tidak datang kecuali dari Allah, maka tidak mungkin kita akan memperoleh kemenangan kecuali dengan apa yang diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala. Kaum muslimin para jamaah dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, mungkin itu yang dapat kita sampaikan di kesempatan kita sore hari ini. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan kemenangan bagi kaum muslimin dan menjadikan agama Islam bisa tersebar di seluruh dunia, sehingga kaum muslimin sehingga seluruh penduduk dunia bisa menerima ajaran agama Islam ini. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.